Halo everyone, kita lanjut lagi. Nextnya kita ke IPL ya ini. Ya, Liverpool kalah di Anfield lawan Manchester United 2-1. ya di situ Liverpool emang apa ya, penurunan banget sih. Dia berapa ya, 4 game ya, nggak menang ya. Sama MU itu jadi kelima kan. Ya, MU yang kelima dan apa ya, mungkin kalau saya lihat Isak ini masih belum nyetel ya kalau untuk permainan Isak dan Wirtz. Dan karena itu salah itu sering apa ya, entah out of position terus penempatannya juga beberapa kali dia ngasih asis operan itu mandek gitu kan. Kayak kemarin tuh saya lihat dia harusnya bisa nyundul ya. Open crossingnya itu nggak gol, terus beberapa kali juga. Dan salah juga saya lihat penurunan sih yeah. Dibanding musim sebelumnya. Momen salah ini agak ya mungkin karena dia 4 pemain depannya itu baru ya, 3 kan baru ya, ada Ekitike, Isak dan Wirtz kan. Praktis yang dari musim lalu itu cuma Gakpo ya. Ya kan. Mungkin itu juga sih. Kayak masih mencari format, mencari apa ya, penempatan sih. Jadi mana yang harus cut inside, mana yang dia nunggu di depan ya kan. Kalau saya lihat dia masih belum nyetel. Maguire cetak gol penentu ya. Iya, jadi itu juga apa ya? Mengejutkan juga sih. Maguire kemarin macam cadangan ya? Iya. Ya kan baru masuk kan? Dan dia bisa mencetak gol sundulan ya. Crossing dari Bruno. Iya, crossing Bruno ya. Itu apa ya? Setelah lama sih Bruno si Maguire ini mungkin Amorim juga jarang mainkan dia ya. Ya ini udah 2 kali sih kemenangan back to back-nya MU ya. Mungkin tangannya lagi bangkit ya, positif lah. Lagi positif lagi bangkit. Lawan Brighton apa bisa menang lagi kan? Ya, berikutnya Brighton di kandang ini ya. Kandang ini ya. Brighton juga kemarin habis menang ya lawan Newcastle ya. 2-1. Tapi MU ya semoga kesetanan lah. Old Trafford kan dia udah lama, Old Trafford udah nggak angker lagi ya. Kalau dulu kan katanya kandang angker ya Old Trafford. Ya, makanya kalau bisa konsisten bisa lah. Iya, minimal 5 sih. Ya, bisa menaikkan moral juga kan, percaya diri. Jadi paling enggak ya bisa lah mau lawan siapa menang kan. Cuman jangan apa ya, jumawa gitu ya, jadi ya apa ya, takabur ya. Tapi kalau saya lihat sih perubahan ya katanya di kiper nih. Sam Lamens itu lumayan sih. Meskipun dia masih baru ya di MU, paling tidak ngajelek amat ya. Belum ada blunder banget lah. Iya, nggak ada blunder yang kesalahannya nggak perlu kan. Walaupun emang gol itu emang udah seharusnya gol ya. Nextnya ini Arsenal menang 1-0 lawan Fulham ya. Ya, Arsenal konsisten sih. Dan konsisten menang dan clean sheet lagi. Sempat ada gol Saka dianulir ya, karena offside. Ini antara kalau saya lihat sih lagi Arsenal dan City ya yang di atas ya. Liverpool lagi agak menurun sih. Jadi 2 tim ini lagi balap-balapan ya. Saya di atas balap-balapan antara City. City juga konsisten dengan Haaland ya. Menang lawan Everton 2-0, terus Haaland juga yang mencetak gol. Dan clean sheet juga ya. Jadi secara pertahanan 2 tim ini lagi bagus. Pertahanan yang jelas. Terus meskipun kalau Arsenal ini untuk di depan ya harusnya bisa diperbaiki sih. Gyökeres nggak tahu sih apa di Liga Inggris lagi apa ya, lagi seret sih, lagi berat ya, tapi di Champions dia lagi mencetak gol terakhir. Yang menarik kalau untuk berikutnya ini Arsenal ya. Apakah konsisten juga sih, paling nggak sampai nanti apa? Desember. Ini kalau dia ketat ya, karena 1 bulan itu bisa berapa 1 minggu ya, 1 minggu bisa 3 match kan. Nah itu ujian sebenarnya sih antara Arsenal dan apa namanya City ya. Mungkin bisa aja City nyalip ya di Arsenal ya. Kalau nggak, soalnya Arsenal udah cukup jor-joran sih, beli Gyökeres, kemudian sama Eze ya kan, Zubimendi ya. Jadi ya mereka udah penasaran lah, harusnya dia bisa juara ya kan. Sayang banget ya. Mungkin aja bisa kalau City konsisten, bisa aja City juga ya. Pokoknya musim ini paling tidak nggak jomplang lah. Makanya musim sebelumnya kan Liverpool itu superior banget kan. Makanya kalau Liverpool bangkit lagi makin seru juga kan. Ini soalnya dia udah lost strike kan. Iya. Nextnya kita ke Italia ya. Ini Italia. Derby Roma Inter ya, menang Inter 1-0 ya. Gol tunggal pemain muda ya, Boni. Itu ini partai ketat sih. Sebenarnya Roma juga lagi tren positif kan, sebelumnya dia di peringkat 2 kan. Dan apa ya, terbukti untuk penggantian pelatih di Inter juga lumayan sih. Cifu itu paling tidak ya nggak jelek amat lah. Meskipun dia baru ngelatih di Parma ya sebelumnya kan, jadi udah bisa menggantikan Simone Inzaghi ya. Makanya Cifu ini salah satu pelatih yang lagi naik down ya. Jadi kayak alumni Serie A itu untuk jadi pelatih lumayan sih ya kan. Ada Cifu, terus di Sassuolo Fabio Grosso juga lumayan konsisten sih, meskipun ya mungkin targetnya bertahan lah di Serie A ya. Tapi Sassuolo juga lagi tren positif kan. Terus nextnya Milan menang kan ya 2-1 ya. Milan lawan Fiorentina ya.
Milan sebelumnya imbang kan lawan Juventus ya. Iya. Jadi Allegri ini apa ya? Mungkin dia all out ya di Liga ya. Karena udah nggak ada harapan lagi ya. Mau nggak mau musim ini dia mengincar champion sih. Iya. Tapi sekarang udah Paulista kan ini. Iya, nggak boleh untuk itu kan Iya. panjang sih untuk bisa juara ya. Paling Iya. tidak balik lagi ke Eropa kan Milan. Karena Milan katanya King of Eropa. Iya. Tapi musim ini nggak main di Eropa kan. Ya jadi itu sih PR Milan. Paling tidak dia main di Eropa dulu. Kalaupun bisa juara ya itu Iya. bonus sih. Iya. Udah keren banget Iya, kan. keren banget musim Dari nggak pertama. main Eropa kan. Iya. Terus nextnya Napoli kalah kan lawan Torino 1-0 ya. Ya, Napoli mengincar harusnya sebenarnya banyak peluang loh Napoli tuh. Iya. Entah kenapa ya, kayak Højlund terus De Bruyne itu kemarin itu kayak mati kutu itu lawan Torino ya. Iya. Padahal pelatih Torino itu dilaporkan bahkan diganti ya Iya. karena periode sebulan sebelumnya itu dia kalah terus ya. Iya. Dia malah Ya, makanya bangkit sih dia ya, sejak menahan imbang Lazio 3-3 dia bakal bisa menang lawan Napoli ya. Dan Napoli kalau trennya kayak gini bisa ya tergusur Milan sih. Milan sama Inter juga lagi kejar-kejaran. yang kejar-kejaran. Ini 4 besar ini lumayan sih ada Napoli, Iya. terus Inter sama Milan, Iya. ada Roma juga. Iya. Nah ini Juve juga lagi turun ya. Belum konsisten lah. Iya, kemarin kalah sama Como ya. 2-0 kan. Ya di kandang Como sih. Dan itu juga sangat sayang kan sih. Iya. Juve itu kayak apa ya? Saya nggak tahu apa karena dia mau lawan Madrid di Iya. Champion. Kayak nyimpan. Iya nyimpan tapi kayak mungkin ada sedikit meremehkan juga Iya, mungkin karena betul. Como ya. Iya. Dia nggak mengira Como itu akan seketat itu Iya. perlawanannya. Ya harusnya sih kemarin itu bisa imbang ya. Ya, betul. Minimal imbang lah lawan Como. Dia malah bisa menambah gol 2-0 kan. Sama Nikopas kan ya. Iya, Nikopas. Nextnya yang favorit Bang Bung Bonelli nih, Lazio belum pernah menang di lawan Atalanta 0-0. Iya, emang lagi trennya masih belum konsisten sih. Tapi lawan Atalanta patut diapresiasi lah meskipun nggak kalah ya. Karena di babak kedua itu dibombardir sih sebenarnya Lazio itu. Iya. Kalau bukan kipernya lagi on, Iya. mungkin udah Bobolan bobol, udah kalah. Bisa 3-0 sih. Berapa kali penyataan gemilang Provedel kan. Dan Atalanta itu juga apa ya? Mainnya juga kayak nggak rapi sih. Iya. Penyelesaiannya tuh nggak tenang. Semalam juga di Champion imbang lawan Slavia Praha ya. Padahal itu big chance-nya 6 atau 5 Iya. gol itu 5 big chance harusnya bisa gol. Iya. Ya makanya ini di Liga kemarin juga imbang lawan Lazio ya. Di satu sisi mungkin pencapaian kipernya Lazio lagi bagus ya. Betul. Karena untuk pemain depan itu lagi banyak cedera kan. Pemain depannya Lazio dari target man-nya terus sama Cancelleri di sayap kanan juga cedera lagi ya. Sekarang juga Lazio lagi nggak bisa beli pemain. Bahkan mungkin winter transfer hanya bisa beli pemain yang habis kontrak sih. Iya. Kalau untuk keluar juga nggak, pokoknya kayak setengah dibekukan lah karena masalah dana. Dan Atalanta ini meskipun dia ganti pelatih ya dari Gasperini, sebenarnya nggak terlalu jeblok juga Iya. prestasinya. Nextnya klubnya Bang Jo ya, imbang 0-0 lawan Udinese ya. Iya, Udinese lawan Sassuolo ya. Enggak, Sassuolo lawan Lecce. Oh ya lawan Lecce. Iya. Iya lawan Lecce. Imbang tanpa gol lah. Iya. Ya Udinese juga di kandang. Lecce. Ada Lecce ya, Lecce. Sassuolo. Kandang Lecce kan. Ya tetap juga sih Lecce emang jago kandang kan. Iya. Dan berarti 0-0 pertahanannya bagus sih kalau untuk Sassuolo. Hampir ngasih asis Bang Jo itu, tapi nggak bisa golin lah penyerangnya Sassuolo itu. Ya dan tetap lah kalau mungkin ya apa ya agak tunggu juga depan ya. Depannya mengandalkan Bernardi doang ya. Harusnya bisa banyak variasi sih. Tapi ya namanya ini kan tim-tim yang mediocre terus dia yang nggak ada pemain bintang lah. Iya. Jadi mereka tuh sama-sama saling ini ya mengamankan poin sih. Iya, betul. Ya minimal dia nggak kalah, tim tuan rumah juga nggak mau kalah ya udah 90 menit pasti muter-muter aja bolanya kan. Jadi nggak ada yang bisa ngedobrak sih kalau saya lihat ya. Sassuolo juga mungkin dobraknya kurang ya, cuma mengandalkan Bernardi. Terus apa ya main depannya lah gitu. Masih banyak yang masih muda belum terkenal. Lecce juga sama juga. Iya. Jadi ya tinggal ini main possession aja, bola muter di tengah-tengah aja. Nextnya kan nanti minggu ini tanggal 26 El Clasico ya. Ya Clasico Madrid Barca ya. Ya. Karena siapa tuh? Barca kayaknya main duluan Barca. Prediksinya gimana nih Bang Bonelli? Barca ya. Barca ini menariknya Rashford ya. Iya. Nyetel. Rashford ini lagi nyetel. Dia udah terbukti sih dia dimainkan jadi target man semalam juga lawan Olympiakos ya 2 gol kan. Di UCL 2 gol terus di kiri ya penggantinya Raphinha juga berapa kali dia jadi penentu kan assist sama free kick ya. Udah dapet ritme. Iya udah dapet ritme. Bahkan sejak lama Lamine Yamal cedera pun dia bisa cover sebenarnya. Ya jadi Hansi Flick ini buktian juga ya, dia bisa nggak naik ke papan atas ya, konsisten masuk ke apa ya peringkat 1 ya kan, karena yang pertama masih Madrid kan, sama Xabi Alonso ya. Xabi Alonso juga ini lebih bermain aman sih, kalau dia udah menang 1-0 dia kadang
hanya mempertahankan kemenangan ya, jarang dia nambah makin nyerang. Di Liga juga sama, kemarin cuma 1-0 juga ya. Soalnya mungkin banyak atau tipis nih. Kalau prediksi ya, Atau jangan gol atau kalau dari musim sebelumnya sih tipis ya. itu langsung pasti banyak gol. Iya. Yang kemarin Ancelotti 3 gol, 4 gol, 3-1, 4-2 ya kan. Kalau prediksinya 3-1 lah. 3-1 bisa untuk Barca. Oke, Pak ya. Paling nanti Bundesliga ya mungkin masih kombinasi lah ya. Ya Munchen ya musim ini dia bagus ya. Dia nggak ada, sebenarnya nggak ada yang kemarin aja lawan Dortmund menang 2-1. Itu yang rival abadi ya. El Clasico-nya Jerman ya. Dan ya itu lumayan sih, pas kemarin Dortmund itu dia masih perlawanan dan sebenarnya bisa imbang lah dua-dua ya. Cuman karena emang Beda kualitas. iya. Tapi balik lagi ya, di Jerman sekarang musim ini ibaratnya nggak ada lawan sih dia. Nggak ada yang benar-benar ngimbangin lah kayak musim lalu di Leverkusen itu ada Xabi Alonso kan. Di Prancis juga biasanya masih belum ada kita. Ya, PSG juga sama, PSG masih konsisten juga sih. Ya antara kualitas antara tim-tim di bawahnya itu emang jomplang lah, dari market value-nya juga jauh ya. Oke, kita udah update UCL juga ya. Kita lanjut lagi untuk pembahasan UCL ya. UCL ya, di match day ketiga ya. Oke, week 3. Barcelona ya. Barcelona menang 5-1 dengan Olympiakos ya. Bagaimana menurut Bung Ahmad? Ya, Barcelona udah nyetel lah ini ya. Mungkin Iya, Barcelona nyetel dan jadi bintang Rashford ya. Ya, betul. Bagus ya. Ya, Rashford terus Fermin Lopez ya. Fermin Lopez dan di kanan itu ada Yamal juga. Yamal balik lagi dari cedera setelah dua minggu atau 3 minggu ya cedera bagian selangkangan tadi. Ini persiapan sih sebelum Clasico ya, hari Minggu nanti lawan Madrid ya. Ya, week ini juga banyak gol ya, nggak cuma Barca aja sih. Iya banyak gol sih. Di match day pertama banyak gol. Terus ini ada PSG ya, menang 6-2 ya lawan Napoli ya. Ini PSV ya ada 2. Ada kartu merah sih yang strikernya Napoli. Sebenarnya kalau nggak kartu merah mungkin berimbang ya permainannya. Tapi ya lagi-lagi ya jadi merubah ritme sih. Napoli udah dari Liga juga lagi kalah kan, terutama lanjut lagi di Champion. Ini trennya lagi negatif sih Napoli menurun. Dan strikernya juga ada cedera ya. Aguero cedera, Lukaku nih Luka juga kartu merah, cedera, emang nggak bisa main lagi di Champion nanti mungkin minggu depannya. Ya mungkin dia akan digantikan dengan yang false nine sih. Banyak kayak mungkin David Neres bisa ya di situ. Sebenarnya kalau dari permainan harusnya Napoli bisa menang ya. Berimbang juga Iya. Nggak diserang begitu banget. Iya harusnya bisa menang. Lawan apalagi PSV yang di Liga sih lumayan lah di Belanda ya. Tapi dari sisi kedalaman squad masih bagusan Napoli ya. Makanya tiap serangan gol kan dari 80-an ya. Dari 80 sampai 88 itu setiap 2 menit 2 gol. Jadi cetak 4 gol. Iya, 4 gol itu di menit-menit akhir ya sebelum habis kan. Sayang banget itu. Jadi kan konsentrasinya pertahanan agak turun ya. Terus nextnya ini Bayern Munchen menang ya lawan klub Brugge. Ya, Munchen pesta gol ya. Jadi di Champions ini Munchen selalu mencetak 4 gol dari awal match itu, menangnya besar terus ya. Ya konsisten lah dia ini. Belum ada bom poin atau kepleset. Iya, sementara masih bagus juga di Champions. Dan mungkin dia mengincar lolos langsung ya, kan 8 tim yang akan lolos langsung tanpa playoff ya. Nanti dari peringkat 9 ke 16 akan 24 ya, akan playoff. Diambil berapa? 16 tim lagi ya. Ya, terus nextnya Real Madrid menang 1-0 ya tipis dengan Juventus. Ini pertandingan sulit sih, sama-sama ketat ya antara Juventus dengan Madrid ya. Dan golnya juga gol pantulan sih, gol hampir muntahan lah dari Vinicius ya, harusnya bisa gol sih itu. Terakhir Bellingham ya, disambar sama Bellingham. Sebenarnya Madrid sebenarnya banyak peluang juga melawan. Iya, juga melawan. Kalau objektif sih imbang 1-1 ya, tapi ya hasil akhirnya tetap 1-0. Terus nextnya Inter ya menang 4-0 ya lawan San Gil ya. Ya, Inter lawan klub Denmark ya. Klub Belgia, Union San Giloa. Ya sebenarnya jomplang lah dari sisi skuad juga. Karena untuk tim Belgia juga skuadnya market value jauh dengan Inter ya. Jadi bisa menang mudah ya 4-0. Gol dari Dumfries, Calhanoglu sama Lautaro Martinez boleh juga. Ya ini emang hasil yang sepantasnya sih buat Inter ya. Konsisten juga ya bisa menang terus. Dan sepantasnya emang dengan market value yang lebih tinggi dibandingkan klub lawannya ya harusnya bisa menang mudah sih. Terus nextnya Leverkusen dibantai PSG ya, ini di kandang. Ya, PSG pesta gol ya. Padahal Dembele itu cadangan ya, Barcola, terus si Edwe sama Kvaratskhelia ya. Iya. Jadi lagi-lagi nih PSG sebagai juara bertahan ya. Ini masih tingkat atas ya, tingkat 1 PSG. Mungkin bisa lolos langsung ya. Dan emang seharusnya sih dia bisa menang mudah sih lawan siapa lagi? Ini Leverkusen. Oh ya Leverkusen kan dibandingkan musim lalu jauh lah.
dirombak Ya, dirombak, pelatihnya ganti, pemainnya juga banyak yang keluar ya kan. Dibandingin PSG yang stabil ya, PSG mungkin nggak ada yang nggak ada yang keluar, semua bertahan semua kan. Paling Donnarumma doang kan. Iya, cuma kiper aja dia yang ganti ya kan. Dari pelatih dan pemain semua sama. Terus ya udah padu lah. Ya. Jadi menang besar itu ya udah sepantasnya sih. Ya. Mungkin jumlah skornya ya nggak sebanyak itu orang kira ya, paling 4-0, 3-1 ya, tapi sampai 7-2 kan. Ya. Itu udah luar biasa ya. 9 gol itu di satu match. Nah, yang penting setelah babak knockout jangan langsung kayak ketemu tim besar lah, kayak di papan besar kan. Iya. Yang ketemu Chelsea dulu atau Barca jadi nggak seru kan. Iya, itu ya kayak dulu Iya. musim sebelumnya kan juara grup itu Liverpool ya. Iya. Tapi Liverpool langsung di 16 besar langsung kalah kan. Langsung out, dia sayang sekali ya. Dia nggak bisa lanjut ke per 8 sama per 4 final. Tapi kalau menurut saya sih PSG mungkin masih minimal ya sampai semifinal pasti akan lolos. Masih konsisten Masih tuh. konsisten. PSG, Barca ya, masih Madrid juga kan. Ya untuk bisa melaju Iya. jauh ya, Favorit lah ini tiga tim. bahkan bisa mempertahankan gelar sih Ya, PSG. semifinal besar Iya. masih juga. Terus nextnya City menang 2-0 ya di kandang Villarreal kan. Hakan sama Bernardo Silva. Ya, City lagi tren positif juga di Liga dan Champions sih. Dan Haaland lagi-lagi mencetak gol. Ya jelas untuk lawan Villarreal, ya Villarreal secara klub ya jauh lah dibandingin City ya. Ya. Dan mungkin dari squadnya juga nggak ada yang bisa daya pengendor ya. Paling cuma Nicolas Pepe doang, tapi Ya. yang lainnya kan apa ya, jauh lah Ya, secara kualitasnya. Mungkin bukan yang lawan yang ada sih. Sebenarnya justru City itu bisa menang lebih gede ya. Ya. Karena 2 gol ini cuma di babak pertama loh. Ya. Babak kedua dengan nambah gol kan. Harusnya dia bisa minimal 3 lah. 1 gol di babak kedua kan. Tapi sama sekali tidak ada gol yang dicetak ya dari babak pertama aja. Terus nextnya Newcastle menang ya 3-0 lawan Benfica ya, Mourinho. Iya, Newcastle lawan timnya Mourinho balik lagi di Liga Champions ya. Sebenarnya agak apa ya? Dia itu sebelumnya Mourinho ini kan megang klub dia Fenerbahce. Nggak lolos. Dipecat karena nggak lolos champion ya. Sekarang megang Benfica. Tapi kalau yang apa ya, yang digantikan malah main di champion ya. Jadi dia cuma apa yang nggak ngebawa timnya kan. Dia nya main di champion, cuma klubnya enggak. Ini udah kehilangan magisnya lah ya. Ya mungkin seperti itu bisa juga ya. Jadi karena ya mungkin secara umur ya kan. Dan variasi taktiknya mungkin udah kebaca ya dari apa lawan-lawannya udah tahu mungkin ini khasnya Mourinho mungkin ya udah kelihatan ya kan patternnya gitu ya. Dan dia mungkin harus lebih kreatif lagi sih. Soalnya lawan Newcastle itu kan sebenarnya Newcastle di Liga Inggris juga nggak lagi bagus banget. Iya, kalah sama mereka. Iya, malah kalah mereka tapi bisa 3-0 kan ya. Dan Gordon ya. Gordon 1 gol 1 assist. Bahkan di Liga juga nggak segacor itu sih Gordon ya. Benfica mah nggak lolos sih kayaknya. Berat. Iya, Benfica sementara ini di papan bawah Iya. ya. Mungkin ya harus berbenah ya. Iya. Karena level apa peringkat akhir sampai yang lolos itu sampai peringkat 24 kan. Iya. Belum kelihatan yang udah hitam siapa kan jadinya. Karena Masih masih konsisten. ya masih belum kelihatan yang tim udah hitam sih. Mungkin Ya. setelah ini kan 8 game ya. Mungkin udah game-game keempat kan. Ya. Game keempat mungkin minggu depan ya kan, dan mungkin masuk lagi nanti bulan November ya. November ya kan karena Desember udah libur kan. Ya, mulai kebentuk Ya, udah kelihatan setelah 5 match kan. Ini mana nih yang bisa Ya. langsung lolos sama yang ke playoff dan yang tersingkir sih. Kayak yang kecil mengejutkan juga belum kelihatan. Iya, tim yang Ya. ya yang apa ya, yang baru sekarang tuh kayak Kairat, Olympiakos itu kan Ya. masih kelihatan sebatas Ya. penggembira Ya. ya kan, Pavos ya kan, sama klub-klub jadi ladang gol doang kan. Ya mungkin jadi ajang buat rebutan top skor lah Ya. istilahnya kan. Banyak kan gol. Iya, tim besarnya kayak udah nyetel lah bagi Iya. skor. Mungkin kayak ya tinggal rebutan aja antara Kane, Mbappe, Ya. Haaland, mana yang bisa nyetak gol banyak. Lawan tim-tim kecil itu yang akan jadi top skor di akhirnya. Betul. Nextnya Liverpool ya akhirnya bangkit lawan Frankfurt 5-1 ya. Liverpool akhirnya bisa mengakhiri tren negatif ya. Ya, betul. Di Champions juga sebelumnya kan kalah kan ya. Kan Galatasaray. Iya, Galatasaray 1-0 di kandangnya Galatasaray, golnya Osimhen. Ya. Sekarang di kandangnya Eintracht dia bisa mencuri kemenangan ya. Ketika gol pertama ya. Ya, di sini ya Ketika ini kayak kesetanan sih. Mungkin dia karena lawan bekas klub ya. Ya, emosional lah. Jadi emosional mau membuktikan kalau apa ya. Ini kualitasnya tuh Ya. memang sepadan lah Ya. dengan harga transfernya juga 90 ya. Ya, 10 juta euro. 90 juta euro ya. Cuman ya baik lagi ke bekas timnya ya, jadi sasaran ya. Sebenarnya saya juga nggak menduga skornya bakal besar ya 5-1. Mungkin kalau menang ya 2-0 ya kan. Atau 1-0 dan kelihatan Eintracht ini benar-benar penurunan ya. Ya. Nggak ada Ekitike dan nggak ada yang bisa apa ya, angkat tim sih. Golnya juga ada di set piece kan, corner. Iya, gol-golnya. Iya, Pandai. Pandai. Terus sebenarnya open play lumayan lah. Gol pertama Ekitike kan bagus dari siapa tuh yang? Ini kicknya dari belakang. Iya, dari belakang kan langsung dari sebelum garis ini kan dia udah umpan terobosan. Ya. Kemudian golnya yang babak kedua Soboslai juga kan. Gol terakhir. Gol terakhir ya Soboslai itu juga bagus. Gakpo, Ya, Gakpo. ya kan. Ya mungkin ini bisa jadi modal lah untuk Ya. di Liga Inggris ya. Jadi Naikin mental. naikin mental dan di match ini Isak cedera lagi ya. Mungkin emang Isak ini masih belum nyetel ya di Liverpool ya. Mungkin kayak juga. Iya, fisiknya mungkin kelamaan dia karena nggak main Ya. di Newcastle dan di pramusim juga nggak main. Ya akibatnya di sini sih. Dan Wirtz sih bagus ya. Ya. Wirtz sudah asis kan. Ada kontribusi lah. Ya. Mungkin bisa apa ya, pecah telur lah Ya. di Liga. Nggak cuma asis bisa gol kan. Kan juga free kicknya dapat tepis kan. Gitu. Iya, sebenarnya bisa 2 gol kalau Ya. free kicknya nggak ketepis. Dan ya bisa jadi modal lah. Sama di sini Salah juga nggak dimainkan ya.
Nextnya baru seru Real Madrid lawan Liverpool ya ini nanti. Iya, Next week. Real Madrid Liverpool ini yang membuktikan lah Ya. apakah Madrid emang pantas ya untuk jadi dijagokan dan juara, dan Liverpool konsisten nggak? Ya, Ya. dia kan kemarin cuma menang lawan tim-tim yang ibaratnya di level di bawah ya, jauh. Tapi berat sih ini, apalagi parinya Sergio Alonso kan lebih teknis Iya. ya. Yang penting gol satu udah cukup kan Iya. yang mempertahankan. Kayaknya nih bakal Alot lah ya. alot ya, kayak Juve Madrid kemarin ya semalam ya. Nah, satu gol mungkin bisa imbang ya. Tapi favorit sih kayaknya tetap Madrid bisa menang. Ya, Madrid di kandang tuh emang. Nggak bisa Dan di diremehin lah. Champions itu kayak dia punya apa ya, aura sendiri lah. Iya. Mungkin di Liga bisa aja jelek, tapi di Champions dia kayak apa ya? Penampilannya lebih baik sih. Kayak di dimensi lain kan. Iya, kayak seperti itu. Nggak bisa hilang fokus, nggak bisa sangat kecil kan bisa. Malah Liverpool yang apa ya? Akan kesulitan ya kalau Iya. saya. Mungkin bisa dicoba lagi sih. Kayak kemarin Salah dicadangin ya. Iya, betul. Nggak tahu nih, mungkin Salah juga musimnya agak penurunan ya. Di Liga juga apa ya, nggak seperti musim lalu sih. Dia sering out of posisi, kemudian apa ya? Kebaca juga, operannya dia kebaca, kemudian apa pergerakannya dia kebaca, jadi kayak back sama tengah itu udah gampang lah ngejaga Salah gitu. Nextnya Chelsea menang ya di kandang lawan Ajax 5-1. Iya. Kartu merah Taylor yang kapten. Ya sayang sih Ayak ini cepat sih kartu merah ya. Ini 16 ya. Harusnya tanpa kartu merah Mungkin bisa ngimbangin lah. ya Nggak banyak. pertandingannya akan lebih ketat ya. Dan memang banyak banget penalti ya. Iya. Ayak juga dapat penalti dari Weghorst ya kan. Chelsea itu babak pertama 3 ya. Iya. 3 atau 2 penaltinya tuh. 2 Estevao. Kayak Estevao, Enzo. Golnya Gui ya. Iya, Guyu sama Caicedo ya. Ya 2. Oh 3 ya, misalnya 3 penalti sama Weghorst ya. Gol di play kan Caicedo. Iya, itu juga membentur. Tapi sebenarnya emang udah kencang sih, karena Caicedo tuh tasnya Caicedo di Liga juga seperti itu ya. Mungkin Chelsea bisa bernapas panjang sih kayak di ICL kalau dia konsisten ya. Iya, karena Chelsea kan dia berangkat dari Conference League ya. Iya. Conference League juga. Bahkan yang dimainkan semalam tuh tim-tim yang main di Conference League. Mark Guiu, ya kan, kipernya Jorgensen. Terus backnya juga nggak ada Reece James sama Cucurella kan. Back tengahnya juga siapa itu, si Taring Jones apa ya namanya. Jadi iya, ini emang tim B-nya lah. Iya. Ya kan, bukan tim utama ya. Atau mungkin jangan-jangan Chelsea bagusnya di tim B sih. Iya. Ya kan, karena dari yang tim utama kayak sekarang Joe Pedro kan nggak, Iya. udah puas gol ya. Terus Palmer cedera berkepanjangan kan. Mungkin Chelsea Iya, bisa mengejutkan sih ini mungkin. kalau di Liga mungkin bisa dicoba sih formasi ini, tinggal kipernya aja ganti Sanchez ya. Kiper ganti Sanchez sama backnya mungkin Cucurella sama Reece James sama ya. Mungkin harus dicoba sih Guiu ini di Liga ya, sayang banget karena Guiu kan menarik ya. Guiu itu awalnya dibeli untuk jadi backup Jackson ya kan. Prospek lah dia. Ya terus kemudian karena kebanyakan dia beli Joao Pedro, Iya. dia dipinjamkan ke Burnley ya. Nah si itu cedera dan Joao Pedro pindah ya ke Munchen dan Guiu ditarik lagi. Jadi ini mungkin pembuktian juga Guiu ini kayak jangan jadi ban serap sih, pelapis ban serap, cuma jadi apa ya, ya minimal di apa ya, substitute ya, substitute jadi pemain pengganti yang ya lumayan lah, nggak cuma jadi penggembira doang. Ya itu aja sih. Ketiga ini seru dan banyak gol ya. Ya mungkin banyak gol, dan hanya ada dua game yang nggak ada gol ya. Atalanta tuh 0-0, sama satu lagi Hotspur, Tottenham juga 0-0 lawan. Yang favorit kan sih kayaknya Chelsea game bisa Iya. bernapas panjang juga. Ya minimal perempat final sih. Karena dia kalau di kompetisi bisa menjawab tantangan sih. Iya. Lalu kalau Palmer nyetel lagi kan. Tinggal ditunggu kalau Palmer udah sembuh ya kan. Mungkin setelah Boxing Day ya, bulan Desember ya kan. Karena Palmer ini cederanya kambuhan ya. Jadi kalau terlalu cepat dimasukkan atau main lagi, mungkin nanti resiko cedera lagi kan. Nah, apa berubah nih Bu Edi favorit yang juara ICL musim ini? Kalau di Paris saja kalah nih, nggak konsisten kan? Gimana? Musim ini sih saya masih favoritin Barca. ya antara Barca sama ini sih, PSG lah. Ya. Karena Barca juga belakangan nggak konsisten kan, karena banyak cedera juga. Lewandowski terakhir sama Rafinha kan. Dan dia apa ya? Yang beli kan cuma transport, itu juga pinjaman ya kan, sama naikin dari La Masia kan. Ya. Jadi sebenarnya Barca ini kemarin juga nggak gagal ke final karena backnya kan cedera kan, ada Konde cedera, terus back kirinya siapa lagi yang yang diganti Gerard Martin kan. Ya. Itu juga Balde ya. Balde cedera back kiri, itu juga agak-agak keropos kan. Nah, kalau Chelsea ini syaratnya banyak loh ini. Iya, makanya tim pelapisnya aja semalam bisa menang 5-1. Bahkan mungkin kalau nggak kartu merah ya tetap menang sih, mungkin 3-0 ya. Mungkin nggak sebanyak itu skornya sih. Atau 3-1 ya. Match sebelumnya kan Benfica dia menang kan. Iya. Menang gitu. Benfica menang. Nggak mau poin lah Chelsea. Ya emang mungkin harus apa ya, tim-tim yang main di Champions ini dicoba di Liga sih kalau saya lihat ya. Ya dicoba lah, mungkin rotasi, karena untuk rotasi juga dia antara inti sama cadangan sebenarnya nggak jauh banget ya. Kayak pemain lapisnya bisa membuktikan. Terutama untuk di lini bertahan ya, dari back kiri, back saya, back tengah itu semua hampir mirip sih. Ya. Ada Chalobah juga bisa diganti sama yang sama Badiashile juga. Sebenarnya untuk back ya bisa, sama kiper juga. Ya, itu kan kompetisi kan harus banyak pelapisnya kan. Iya, karena kalau dia cedera, diganggu cedera, mungkin dia konsisten di Liga, tapi kalau dia habis bensin ya percuma sih dia. Ya kayak kemarin kan, banyak pemain lewat tim yang habis bensin di tengah ya, kayak Barca itu yang sebelumnya kan. Juga dia ganggu cedera, terus siapa lagi, Madrid juga sempat juga kan diganggu cedera.
Ya, oke, itu aja, Bi. Tiga isinya, dan Hmm. thanks for watching.